Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya Allah. Siapa yang tidak tahu komunis dan kekejamannya terhadap Islam? Banyak korbani dari kalangan santri, warga hingga pejabat dibantai PKI pada tahun 1948 sampai 1965. Tapi beda dengan Kiai Lerboyo melarang santrinya membunuh PKI. Tonton sampai habis biar tidak salah faham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah L. Dari masa-masa awal pondok pesantren Lirboyo, selain masyarakatnya yang terkenal kurang bermoral, desa Lirboyo juga merupakan salah satu sarang besar bermukimnya orang-orang berpaham komunis. Maka tidak heran bila dalam perjalanannya, Kiai Lirboyo dan para santri seringkali mengalami gangguan-gangguan dari masyarakat sekitarnya. Dengan alasan itu pula Kiai Soleh Banjar Melati, mertua dari Mbah Abdul Karim, memerintahkan putranya, Kiai Yakub untuk menemani sang kakak ipar berdakwah di desa Lirboyo. Sudah masyhur pada masanya, bahwa PKI terkenal dengan kebrutalannya kepada para kiai dan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Tidak terkecuali di desa Lirboyo, gangguan dan cacian terhadap para kiai, santri dan masyarakat sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Dalam buku kesan mendalam para tokoh alumni terhadap 3 tokoh Lirboyo, Kiai Haji Solahuddin Rifai, penasehat Himasal Jombang, menuturkan bahwa dulu sewaktu masih menjadi santri, pernah saat menghafalkan pelajaran di perkebunan pondok, beliau didatangi orang desa lalu diolok-olok dan dicaci maki habis-habisan. Beliau juga menuturkan bahwa pernah suatu ketika mendengar suara tembakan dari dalam Kiai Marzuki. Ternyata, menurut salah satu santri yang menyaksikan langsung, tembakan-tembakan itu dilakukan oleh orang tak dikenal. Menurut penjelasan Kiai Tahir, penembak adalah anggota KKO, semacam prajurit PKI, kepada Kiai Marzuki yang sedang mengaji. Namun untungnya, tidak ada satupun peluru yang menembus beliau. Al-Makfurlah Kiai Haji Tahir Marzuki juga menuturkan dalam buku Pesantren Lirboyo, Sejarah, Fenomena, Peristiwa dan Legenda, suatu kali oknum PKI pernah menjarah sawah milik Zuriyah, sanak Lirboyo. Namun pada akhirnya dikembalikan lagi setelah ada perlawanan dari para santri untuk mengambil alih kembali sawah-sawah tersebut. Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, dalam buku yang sama menuturkan bahwa pada tahun 1965, PKI pernah menggali lubang-lubang sumur yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Sebab mereka berencana akan membunuh kiai-kiai yang ada di Lirboyo. Tapi, alhamdulillah, rencana mereka bisa digagalkan sehingga tidak ada kiai dan santri yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Ulah PKI yang bertebaran di desa Lirboyo memang meresahkan warga. Kebrutalan dan kekejaman mereka sudah sampai pada titik merugikan bahkan mengancam nyawa orang lain. Namun yang menarik, sedemikian para gangguan dan teror yang PKI sekitar lancarkan, tidak lantas membuat para kiai dan santri Lirboyo bergerak untuk menumpas mereka. Ketika para pemuda Ansor memasuki Lirboyo dengan tujuan menumpas para PKI yang sering berulah itu, Mbah Mahrus malah melarangnya. Beliau justru memasrahkan urusan penumpasan PKI di Lirboyo kepada para tentara saja. Padahal di tempat-tempat lain, pemuda Ansor selalu berada di garda terdepan untuk melawan tindakan-tindakan komunis. Tidak hanya itu, bahkan menurut Al-Makfurlah Kiai Haji Tahir Marzuki, santri-santri yang ketahuan bentrok dengan penganut paham komunis, setelah sampai pondok mereka malah dihukum oleh Mbah Marzuki. Mengapa demikian? Dalam buku Pesantren Lirboyo, Sejarah, Fenomena, Peristiwa dan Legenda, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus menuturkan, memang benar jika pondok Lirboyo itu dikelilingi komplek PKI, tapi orang-orangnya sudah diamanatkan tidak boleh dibunuh meski pada waktu itu banyak dari mereka yang mengganggu para santri. Akan tetapi, PKI diamankan tidak diapa-apakan oleh para kiai, sebab para kiai di Lirboyo masih mengharapkan keislaman dari putra-putrinya. Di samping itu, hal ini juga sangat berguna dalam menjalin keharmonisan hubungan pondok pesantren dengan masyarakat Lirboyo. Dari ungkapan itulah kita tahu bahwa Kiai-Kiai Nu tidak lantas membunuhi para PKI atau simpatisannya. Kiai-Kiai Nu di Lirboyo lebih memilih untuk mentaubatkan anak-anaknya, membimbing orang-orang PKI dan anak-anaknya untuk masuk dan menjadi bagian dari umat Islam. Kiai-Kiai Nu memilih untuk mentaubatkan orang-orang komunis itu daripada mencerca atau menumpasnya. Terima kasih sudah menonton sejarah ini, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.